Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Profesor Dr. Marhumah dan juga Bu Dr. Nur Saidah selaku pengampu dosen pada mata kuliah hadis pada satu semester ini. Tapi sebelum itu Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah pernah maju secara offline sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Saya sudah pernah maju di kelas dan ini bukti. Datang menembus huru hara yang terjadi di luar sana dengan penampilan saya dan Mas Aan dalam sukses presentasi. Amin. Alhamdulillah, hujan sudah dipindah tadi. Hari ini saya dan Mas Aan akan menyampaikan sedikit materi tentang takhrijul hadis. Mantap. Yang hari ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Aan, kemudian yang Rumah. yang kayak paut ini ya nanti saya ya. Ya. Monggo Mas Aan. Oke, langsung saja saya ambil alih semuanya. Siap. Saya akan menjelaskan mengenai tahrijul hadis, ya kan? Ya, apa itu tahrijul hadis? Tahrijul hadis itu ilmu tentang bagaimana caranya kita mencari hadis di suatu kitab dengan sanad-sanadnya, ya. Macam-macam seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencari suatu hadis itu kita perlu yang namanya sanad-sanad biar tahu letak hadis ini di kitab ini, hadis ini di kitab ini, dengan memperhatikan sanad-sanad untuk mencari hadis tersebut. Itu seperti itu. Pentingnya takhrijul hadis itu bisa dilihat di sini ya, kelihatan kan? Kita jadi tahu, kita jadi mengerti asal usul periwayat hadis. Dan dengan mencari takhrijul hadis kita jadi tahu asal usul dari si periwayat hadis itu. Terus kita jadi tahu seluruh riwayat hadis. Terus yang ketiga itu ada dan tidaknya sahih dan mutabik. Sahih dan mutabik itu seperti itu pentingnya. Nah, kita lanjut ke langsung ya. Memang karena di materi saya itu hanya ada ini pengertian sama penting, terus metodenya itu bisa melalui nama periwayat sahabat. Jadi sebelum kita mentakhrij hadis, kita mencari hadis di suatu tempat, kita harus tahu periwayat dari sahabat itu sendiri seperti apa. Itu enaknya itu di situ. Kalau enggak, kurangannya di periwayat hadis sahabat ini, kalau kita enggak tahu siapa periwayat hadis dari tiga sahabat, itu akan kesulitan. Maka dari itu bisa menggunakan metode-metode yang lain seperti itu. Terus kata-kata dalam matan hadis, mencari hadisnya itu dengan kata-kata dalam matan hadis, kata-kata yang masuk dalam isi hadisnya itu seperti apa. Nah, biasanya itu nanti nyarinya itu di kitab kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya itu. Nah, nyarinya di situ. Ada kode-kodenya itu sebelah sana. Terus awal mentakhrij dengan metode mencari awal kalimat dan dalam matan hadis itu. Nah, ini sama ini itu bedanya. Yang kata-kata dalam matan hadis itu kita bisa mencari entah itu di awal, di tengah, di akhir, pertengahan, itu terserah. Yang penting di dalam. Tapi kalau yang metode ketiga ini itu harus awal kalimat dalam matan hadis. Terus yang terakhir itu tema hadis melalui tema-tema dari. Dan di sini saya ingin mempresentasikan ulang mengenai tahrijul hadis. Tahrijul hadis itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita agar tahu sanad dari sebuah hadis gitu. Sanad dari sebuah hadis dan menyatakan bahwa hadis ini benar-benar bisa dibuat pedoman hidup atau tidak, dan juga memaparkan seberapa tinggi dari derajat hadis itu sendiri bila diperlukan. Itu seperti itu. Itu arti dari tahrijul hadis.
Singkatnya itu ingin mengetahui sanad dari hadis dan mengetahui hadis ini bisa benar-benar dibuat pedoman hidup atau tidak, itu seperti itu. Kemudian tujuan dari tahrijul hadis sendiri yaitu untuk mengetahui sanadnya dan derajat hadisnya. Nah, itu seperti yang tadi sampaikan tadi pada arti dari tahrijul hadis sendiri, yaitu tujuannya itu untuk mengetahui sanadnya diketahui, dan derajat hadis sahih, dhaif dan sebagainya itu seperti itu terkaji dalam materi tahrijul hadis gitu ya. Kemudian urgensi dari tahrijul hadis sendiri yaitu pentingnya mempelajari ilmu tahrijul hadis itu sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Qur'an. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti Al-Qur'an yang mendapat penjagaan secara langsung dari Tuhan. Dan hadis itu memang menghadapi dilema seputar keotentikannya. Pasalnya fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak didapati hadis-hadis palsu. Nah, itu sangat riskan sekali. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mempelajari ilmu tahrijul hadis, gunanya yaitu untuk melindungi hadis sahih, hadis-hadis yang ada, agar tidak ada hadis-hadis palsu. Itu seperti itu. Nah, dalam metode tahrijul hadis sendiri itu metodenya ada 5, yaitu metode yang pertama yaitu dengan cara nama dari sanad. Nah, yang diketik itu sanadnya tersendiri. Sanadnya siapa gitu dicari dalam kitab yang kita sebagai rujukan mencari tahrijul hadis itu tadi. Kemudian yang kedua, kata pertama dalam matan. Kata pertama dalam matan itu sebagai kata kunci dalam mentahriz hadis. Kemudian yang ketiga yaitu dari kata. Nah, indeks kata ini bisa kata yang pertama, kata yang tengah, dan kata yang terakhir. Itu seperti itu. Boleh. Kalau tadi itu kata pertama, kalau yang ketiga ini boleh dari tengah, akhir maupun awal. Itu seperti itu. Kemudian tema dari hadis, temanya apa, lalu kita cari di kitab yang telah kita sediakan untuk mentahriz itu sendiri. Kemudian yang kelima, penelusuran berdasarkan kondisi matan dan sanad. Itu seperti itu ya. Itu tadi ada 5 mengenai metode tahrijul hadis. Yang pertama nama sanadnya, yang kedua kata pertama dalam matan, yang ketiga yaitu indeks kata, boleh awal, tengah, dan akhir, yang keempat yaitu tema, yang kelima yaitu berdasarkan kondisi matan dan sanadnya. Tuh. Prinsip-prinsip dasar tahrijul hadis yaitu tahrijul bersifat mandiri. Tahrijnya bersifat mandiri, terus sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrijul yang dipaparkan itu tadi. Kemudian sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu sanad, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam mentahriz perlu diperhatikan substansi matan, redaksional matan, dan kajian atau sanad. Itu seperti itu. Kemudian lanjutnya yaitu tahriz hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Tahriz hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, penilaian terhadap seorang rawi, dan standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seorang perawi yang berbeda. Itu prinsip-prinsip dasar tahrijul hadis itu ada 8. Itu tadi ya. Kemudian manfaat dari tahriz hadis. Tahriz hadis itu yang pertama manfaatnya itu diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Jadi kita tahu letak hadisnya itu di mana, di kitab mana, itu kita semua tahu. Jadi sanad-sanadnya juga kita tahu dari awal sampai akhir gitu.
Dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing. Tuh, diketahui kualitas hadis. Jadi kita tahu kualitas hadis ini, hadis sahih, dhaif, maudhu dan sebagainya. Itu kita jadi tahu. Kemudian diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan, ungkapan-ungkapannya itu. Kemudian mengenai contoh dari tahrijul hadis itu akan disampaikan, sudah disampaikan oleh rekan saya Mbak Ninda, yang kebetulan beliau mendapatkan tema itu contoh mentahrij hadis. Dan bagi teman-teman yang penasaran contoh seperti apa, bisa melihat video dari Mbak Ninda itu sendiri. Kemudian saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari Profesor Marhumah dan juga Bu Nur Saidah yang sudah membimbing kami selama 1 semester. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan, menonton. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan, itu seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.